saya juga umum ya Pak, saya nggak begitu banyak mengerti agama Islam, hanya diajarkan untuk menjadi orang baik, jangan menjauhkan yang dilarang gitu. Terus pada saat saya berumah tangga, ya saya memutuskan memilih pria Katolik yang saya harap bisa seperti ayah saya mendapatkan hidayah. Begitu. Saya menikah dengan pria Katolik, mualaf, kemudian tapi kenyataannya berbeda dan akhirnya saya memutuskan untuk pada saat itu juga saya tidak seperti masalah nafkah juga kebetulan saya ada usaha dan saya memposisikan diri saya menjadi perempuan muslimah yang di rumah, kemudian mengurus anak, hanya ibadah dan usaha saya serahkan total sama mantan saya, sampai akhirnya dia merasa sudah mampu dan meninggalkan saya karena perempuan, karena dia sudah merasa menguasai ilmu. Nah, kemudian sekarang saya diposisikan, waduh, saya bilang pada saat itu pada saat dulu pun saya ikhlas tidak diberi nafkah usaha saya karena saya pikir udah suami istri kan usaha bersama ya gitu. Jadi padahal banyak sekali kewajiban tapi ya sudah saya ikhlas. Iya, Ibu. Saya berharap Ibu singkat. Iya, singkat. Sekarang saya diposisikan, waduh, saya harus mencari nafkah, tapi saya juga harus mendidik anak, saya juga harus mencari ilmu yang saya tidak bisa dapatkan dari imam, tapi saya itu bagaimana Pak caranya saya untuk istiqomah di jalan Allah, istilahnya diberikan hidayah, bisa menjaga ketaatan, kesucian. Baik Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu namanya single fighter istilahnya. Jadi sebenarnya Bu ya, kalau sudah bercerai dari suami dan memang anak itu kan harusnya tanggung jawab suami. Anak itu tetap menjadi seorang suami hanya bercerai dari istrinya, tapi dia tidak bercerai dari anaknya. Dia tidak bercerai dari anaknya. Seorang suami hanya lepas tanggung jawab dari istrinya karena dia bercerai dari istrinya. Dia tidak bisa lepas tanggung jawab dari anaknya. Harusnya gitu, kalau dia paham agama. Tapi karena dia tidak paham agama, ibu tidak bisa berharap banyak dan tidak usah berharap banyak kepadanya. Yang ibu lakukan tadi, ibu harus berusaha sekuat tenaga bagaimana menjadikan diri kita tetap tegar di jalan Allah, belajar ya. Maka kuncinya kalau ibu ingin menjadi seorang yang tegar di jalan Allah, bekali diri dengan ilmu, ibu ya, supaya kita tidak putus asa. Orang yang tidak gampang putus asa itu insya Allah adalah orang yang berilmu. Ini bahasanya sederhana ibu, tapi sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Berapa banyaknya kita melihat orang-orang yang putus asa ini segala macam. Saya hakul yakin rata-rata mereka tidak berilmu, nggak paham dengan agama gitu. Nah jadi untuk tegar di jalan Allah ini ya harus menuntut ilmu terus, jangan berhenti menuntut ilmu di jalan Allah dan memohon pada Allah agar diberikan kekuatan, keistiqomahan. Allahumma marzuqni istiqamatan, ya Allah berikanlah aku keistiqomahan gitu. Jadi mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik, apalagi ibu sebagai seorang ibu dari anak-anak, sebagai orang tua dari anak-anak, kemudian mencari nafkahnya juga gitu. Tidak akan mungkin bisa melakukan itu dengan baik kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mohonlah pada Allah. Itu. Dan carilah waktu-waktu yang mustajabah, di antaranya adalah pada saat sepertiga akhir malam. Itu waktu yang mustajabah. Jadi kalau ibu ingin minta tolong kepada Allah, kapan waktunya? Satu di antaranya yang tidak diragukan lagi bahwa Allah memastikan bahwa Dia akan mengabulkan semua permohonan kita di sepertiga akhir malam atau di 2/3 malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir Ibu, ya saya harus ini juga ya, saya Ibu. Assalamualaikum. Bagi istri yang tidak bekerja, itu sebesar apa hak istri terhadap penghasilan suami? Apakah seluruhnya atau sebagian?
Karena ada suami yang memberikan seluruh penghasilannya kepada istri, ada yang sebagian. Bahkan ada yang dijatah gitu Ustaz, seminggu sekali hanya untuk kebutuhan makan, minum, dan yang pokok-pokok seperti listrik, telepon. Yang lainnya sebagian diambil suami, dipegang suami. Nah, ini menurut pandangan Islam, suami seperti ini zolim atau sah-sah saja? Terima kasih Ustaz. Ya. Sebenarnya Bu ya, sebenarnya itu karena harta itu adalah harta suami, jadi memang terserah suami sebenarnya, terserah suami itu dulu gitu, terserah suami. Tetapi jangan sampai melampaui jatah terendah. Maksud saya jangan sampai melampaui nafkah terendah yang harus dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Seperti Hindun, dia mengatakan, suamiku itu adalah seorang suami yang pelit, dia tidak memberikan apa-apa kepadaku kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuan. Berarti dia tidak memberikan apapun, tidak ada memberikan apapun sama sekali gitu. Nah itu nggak boleh sebenarnya itu. Nah tetapi kalau ada yang menjatah misalnya, dan jatah itu misalnya seminggu sekian, seminggu sekian, seminggu sekian, dan itu rasional gitu, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya, saya kira tidak bisa dikatakan pelit ya. Kecuali kalau dia menjatah misalnya ini seminggu sekian, padahal kebutuhan seminggu sebenarnya lebih banyak dari itu. Dia jatah misalnya seminggu 50.000, harusnya 55.000 harusnya gitu. 55, sekarang apa yang 55.000 seminggu ya Be? Dapat apa? 50.000 seminggu dapat apa? Ini contohnya saja. 50.000 dia kasih 50.000, harusnya 55.000. Nah itu memang zalim. Sekali lagi saya katakan zalim, seorang suami zalim. Tapi kalau dia memberikan sudah sesuai dengan kebutuhan, misalnya sebulan dia berikan 55.000 misalnya, atau 60.000 misalnya gitu. Ya kalau sekarang, kalau hitungannya satu minggu berapa Ibu? Misalnya sekarang berapa satu minggu? 400-an ya? Iya, sekitar 600 ya, bukan 600.000. Paling itu ukuran minimal ya, ukuran paling rendah 600.000 per minggu. Nah sekarang dia kasih 250.000, nah itu zalim namanya, itu zalim gitu. Tapi kalau dia mencukupi batas minimal itu misalnya, itu tidak zalim, tidak zalim. Wallahu a'lam. Adapun suami misalnya ingin memberikan harta seluruhnya, bagaimana kalau suami memberikan harta seluruhnya? Apakah itu diperbolehkan? Itu haknya dia. Apa yang dia katakan kepada istrinya? Istriku, apapun yang aku miliki itu semua milikmu. Ayo sudahlah, selesai misalnya. Itu terserah suami gitu ya kan? Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.